dan terus kita ucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Tuhan yang Maha Esa, yang berdiri sendiri, yang Maha Kuat, Maha Mendengar, Maha Melihat, menciptakan semua yang kita lihat dan tidak kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang telah menentukan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, Kiai yang suri tauladan kita, Nabi terakhir, Nabi penutup, manusia paling mulia dan sempurna, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Semoga Allah berkati dan ikhlaskan diri kita semua, murni hanya untuk ilmu, mengambilnya, mempelajarinya, serta menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Judul tema hari ini adalah saudara dan rahasia rezeki. Ini sebuah tulisan yang saya susun juga, semoga Allah mudahkan insyaallah terbit dalam buku. Alasannya saya menyusun tulisan ini karena saya melihat masih banyak umat Islam yang belum memahami tentang apa itu rezeki, sehingga seringkali rezeki itu hanya dipahami sebatas duit, uang, pakaian, makanan, rumah, kendaraan, hanya sekitar itu saja. Tapi selain daripada itu, banyak sekali rezeki Allah yang terlupakan karena ketidaktahuan. Sekarang kita bisa saling melihat disebabkan karena rezeki Allah yang terus setiap hari kita lihat, kita dapatkan itu cahaya matahari. Pernahkah kita berpikir untuk mensyukuri rezeki itu? Oksigen yang kita hirup setiap hari. Padahal kalau orang sesak nafas dan dia masuk rumah sakit, dia harus membayar satu tabung sekian juta harga oksigen. Tapi kita bisa menghirup dengan gratis setiap saat. Bahkan saking mudahnya rezeki ini sampai kita tidak perlu berpikir untuk bernafas, tinggal menarik, hasil pembakarannya dikeluarkan, suara orang yang disampaikan kepada kita, dan terus kita bisa menangkap apa tujuan-tujuan mereka, sehingga kita bisa menerima kebaikan dan menolak keburukan oleh kuping kita. Rezeki yang tidak terhingga. Bagaimana rasa yang kita rasakan? Rasa lapar, rasa haus, rasa suka, rasa sedih, semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada rasa, maka bagaimana kira-kira kehidupan kita? Bahkan sampai pada hal-hal yang dianggap buruk oleh manusia, sebuah nikmat yang luar biasa, rezeki yang tidak terhingga. Rasa ingin buang air besar, rasa ingin buang air kecil, semua itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa, tidak tahu kapan kita harus buang air besar dan buang air kecil, bukankah kita akan melakukannya di jalan sana? Setelah itu kita juga diberikan rasa lagi sama Allah, rasa ingin mengeluarkan kotoran itu dari tubuh, karena tubuh kita nggak butuh. Yang berbentuk cairan namanya kencing, yang berbentuk kotoran namanya tinja, semuanya. Dan Allah berikan rasa supaya itu harus kamu keluarkan. Dia cuma tahu kalau saya kebelet kencing, saya kebelet buang air besar. Padahal sebenarnya itu sebuah rezeki yang luar biasa, karena kalau tidak keluar, kalau ada orang tidak mengeluarkan angin hidupnya kembung, itu diobati bisa diopname di rumah sakit. Kalau orang kena namun berikan kencing batu, susah buang air kecil, kesakitan, berapa juta dia harus bayar untuk mengobati penyakit ini. Hanya untuk keluarin kencingnya, ada orang sampai keluarin kencing, nah untuk kita pakai kateter, dikeluarkan pakai alat. Ada yang sampai disuntik, dimasukkan alat untuk menarik air kencingnya dari sebelah perutnya, dan seterusnya. Nikmat yang tidak terhingga ini, teman-teman sekalian, sehingga kita tahu kapan kita harus keluarkan kotoran dari tubuh kita yang kadang-kadang manusia agak buruk. Saya sengaja datangkan contoh ini karena hal yang buruk saja ternyata nikmat besar. Bagaimana dengan hal yang baik di mata manusia? Mau mulai besar itu sebuah nikmat yang besar, tidak terhingga. Dan setelah kita mulai pun kita ada rasa lagi, oh ini sudah cukup. Kalau kita tidak punya rasa, berapa lama kita akan duduk di
WC. Semoga Allah muliakan kita semua. Berapa lama kita duduk di WC? Kita tidak pernah tahu. Lapar dikasih rasa. Dalam pandangan kita atau umumnya manusia yang belum paham, mereka anggap ini lapar, haus, capek. Saya yakin jarang orang menganggap ini sebuah nikmat. Orang anggap itu adab, siksaan. Buktinya kalau ditanya mau lapar kan, jawabannya apa? Tidak. Mau haus kan? Orang bilang enggak. Mau capek kan? Orang bilang enggak. Padahal sebenarnya tanpa lapar tidak enak dia makan, tanpa haus gak enak dia minum, tanpa capek gak enak orang tidur. Coba kalau kita lagi kenyang, sudah makan 2 piring makanan teman-teman sekalian, lalu dihidangkan lagi kambing, ayam, daging bakar segala enak, seenak apa, masih mau makan kira-kira kalau sudah kenyang? Coba kalau kita lagi lapar, nasi sama tempe sama sambal, nikmatnya luar biasa. Kira-kira mana yang benar? Pentingnya lapar semua nikmat atau adabnya? Nikmat. Haus. Kalau kita lagi tidak haus, lalu kita mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Kita karena tidak haus, jadi jawabannya apa ya? Saya juga nggak tahu mau pesan apa nih. Cuma kalau lagi haus, air es saya mau minta. Ada pesanan khusus. Dan terasa nikmat rasanya kalau pas minum yang dingin, memang lagi pas, lagi haus. Kalau kita lagi meriang, minum yang hangat-hangat pas rasanya. Ada orang kalau dari pagi disuruh tidur teman-teman sekalian, dari pagi tidur sampai malam. Habis itu malam disuruh tidur lagi, kira-kira mau tidur? Beda gak dengan orang kalau dari pagi disuruh kerja, dia kerja keras, capek, begitu malam tidur 3 jam, enak gak tidurnya? Hah? Ini kok nggak ada yang nyawa masih hidup ya? Masih pagi-pagi sudah hitam semalam. Berarti kita sekarang tes nih. Antum anggap nikmat atau adab nih? Kalau lagi lapar, lagi haus, lagi capek, bilangnya apa? Enggak, bilangnya biasanya aduh lapar atau alhamdulillah lapar. Aduh haus atau alhamdulillah haus. Kalau orang makan sebuah nikmat, pas lapar, alhamdulillah lapar. Karena lapar itu pintu untuk rasa enak tuh makanan. Haus, alhamdulillah haus. Karena nikmat minum. Capek, alhamdulillah capek. Karena dengan capek 3 jam tidur enaknya luar biasa. Bukan cuma 3 jam, 15 menit kita tidur sudah enak. Lihat bagaimana rezekinya Allah. Rezeki ini definisinya ulama memberikan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap makhluk, bukan cuma manusia, setiap makhluk, manusia, jin, tumbuhan, hewan-hewan, semua dalam roda perputaran kehidupan mereka. Semuanya. Apa saja yang bisa memang kita butuhkan dari kecil sampai besar dalam roda kehidupan kita, manusia, jin, hewan, tumbuhan, semua makhluk ini adalah rezeki. Jadi jangan sampai kita paham rezeki itu sempit. Ini yang kadang-kadang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah, karena kita tidak anggap rezeki. Padahal semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rezeki ini kebutuhan semua makhluk, manusia, jin, hewan-hewan. Rezeki ini yang menciptakannya, mengadakannya tidak ada kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Coba datangkan di benak antum semuanya, di pikiran kita coba renungi, siapa yang disembah selain Allah coba? Ada yang sembah pohon, ada yang sembah kuburan, ada yang pakai jimat, ada yang sembah gunung, ada yang sembah syaitan, ada yang sembah malaikat. Apa yang mereka bisa buat? Apa yang mereka buat Anda? Apa? Ada andilnya enggak di kulit kita saja? Ada andilnya enggak di air yang kita minum? Ada andilnya enggak di makanan yang kita makan? Ada sesuatu yang bisa berikan? Yang ada justru manusia yang menyumbang mereka. Kasih sesajen. Tidak ada sesuatu yang manfaat. Tidak ada yang mereka bisa berikan. Yang menciptakan itu semua, yang mengadakan dan
tidak ada batasnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada bahasan kita seperti kemarin, masalah kenalilah Tuhan yang membawakan bahagia. Ini masalah tauhid sebenarnya, bagaimana mengisahkan Allah dalam segala hal, dan termasuk memahami ternyata semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan kita hanya Allah yang memilikinya, menciptakannya dan menyiapkan untuk kita. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalil kita adalah surah Al-Dhariyat. Al-Dhariyat ini surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat ini mulia sekali. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada patuh. Ya aku bolehkan, ya aku perintahkan kerjakan, ya aku bolehkan nikmat, ya aku larang tinggalkan. Itu namanya menyembah. Kata Allah, saya tidak pernah minta dari mereka rezeki. Saya kasih air turun hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, patuh kepada-Nya. Yang aku perintahkan kerjakan, yang aku larang jauhi, yang aku bolehkan halalkan nikmat, yang aku haramkan jauhi. Dan aku tidak pernah, kata Allah, meminta kepada mereka balasan rezeki. Aku berikan air, mereka kasih air. Tidak ada permintaan seperti itu. Dan aku tidak pernah minta makanan dari mereka, kata Allah. Lalu Allah menutup ayat 58-nya, sesungguhnya Allah itu Razzaq. Razzaq ini sehingga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas dalam bahasa Arab, yang berarti kalau ada orang yang memberi santunan dan tertuju kepada satu sub kebutuhan, namanya Razzaq. Nama sifat Allah juga ada. Tapi kalau ada sifat atau figur yang sifatnya selalu aja memenuhi, tidak pernah terputus dalam semua lini kehidupan, namanya Razzaq. Allah mengatakan, Innallaha huwar Razzaq. Allah itu Razzaq, selalu menyiapkan kebutuhan, tidak ada batasnya dan tidak pernah habis stoknya. Dia sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik tempat bersandar. Teman-teman sekalian, saya kasih contoh rasional bagaimana stoknya Allah gak pernah habis. Saya tanya teman-teman, pernah nggak kalau yang biasa interaksi di pasar tahu, pernah nggak temukan di pasar kita sehari saja nggak ada sayur sama sekali? Hah? Ada yang pernah temukan pasar nggak ada sayur sama sekali? Selalu ada. Bukankah sayur itu musimnya? Kenapa selalu ada? Pernah nggak temukan ayam habis? Tidak ada ayam sama sekali. Pernah nggak? Waktu saya habis, tidak ada stok lagi. Karena habis stok, jadi akhirnya tidak ada lagi yang jual. Seluruh dunia ini. Pernah nggak temukan sapi habis? Selalu ada, sepanjang tahun. Teman-teman, ada ilmuwan mengadakan penelitian sederhana sebenarnya. Mereka adakan penelitian di ayam. Ayam itu berapa jumlahnya? Sederhana sebenarnya, tapi ini penting sekali. Ilmuwan menemukan ternyata populasi ayam, perkembangan ayam dibandingkan manusia itu 6 kali lipat. Jadi kalau jumlah manusia sekarang 7,3 miliar jumlah mereka, ayam itu 40 miliar lebih jumlahnya. Setiap hari disembelih miliaran ayam. Pertanyaannya, apakah ayam pernah habis? Baik, dari mana ayam ini? Tiap hari dipotong. Kalau Anda bilang, mungkin kena ada peternak ayam, Ustaz. Ada yang peternak ayam. Penelitian diadakan lagi oleh para ilmuwan. Ditemukan ternyata ayam yang diternak oleh manusia itu 1/1000. Jadi satu yang diternak manusia 1000 yang hidup liar di luar. Yang hidup liar di hutan, hidup berkembang biak sendiri, tidak ada yang merawat, alami begitu. Itu 1/1000. Berarti manusia tidak ada apa-apa dari peternakan. Siapa yang mengurus
Sifat kembali kepada istilah Razzaq. Sayuran tidak pernah habis, sapi tidak pernah habis. Kita kalau lihat cuplikan hutan, ada beberapa cuplikan tentang hewan-hewan. Di hutan itu seringkali ada sapi hutan, ada kuda, macam-macam hewan. Itu jalan sekali jalan 1000 ekor. Ditangkap oleh kamera manusia melihat ini. Itu berlembah sendiri. Hewan-hewan yang sangat banyak berkelompok-kelompok. Siapa yang merawat mereka ini? Siapa yang mengurus mereka? Dari mana ya? Musim yang terus berganti, tidak pernah berhenti. Sekarang kemarau, nanti akan datang hujan. Banyak manusia mengeluh kayak kemarau sekarang, oh panas. Kalau dia punya ibunya tidak akan mengeluh sebenarnya. Karena ternyata musim kemarau itu fungsinya adalah menarik semua air. Jadi karena panasnya, jadi air itu juga bumi menguap. Ditarik oleh panasnya matahari, air sungai, air laut, air terutama air-air yang tidak berfungsi lagi yang kalau anda dia datang masuk WC, masuk kamar mandi, satu hari berapa kali anda buang air kecil? Mana itu air kecil itu kemana? Pakai cuci baju, hasil kotoran, kemana semua ya? Matahari yang panas seperti sekarang ini menyerap semua air itu, menguap secara ideal gitu. Ditarik dengan alami sampai ke awan antara langit sama bumi supaya dia tidak tertarik terus sampai ke matahari. Ditampung dengan awan. Awan itu seperti filter alami. Ditampung semua. Kalau sudah penuh, turun kembali hujan dari awan-awan itu. Dan air hujan yang turun diadakan penelitian oleh para ilmuwan adalah air yang steril. Sekotor apapun dia waktu menguap, turun jadi suci bersih. Sampai Nabi Muhammad SAW kalau turun hujan, itu dibuka imamahnya. Basahin kepalanya dia. Kita kan kalau hujan Indonesia tutup kepala lari takut. Apalagi kalau kita nanti sakit nak. Jadi anak-anak kecil yang suka mandi-mandi hujan itu sunnah Nabi. Dicabut imamahnya, dibasahin. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa anda basahin kepala anda? Hujan. Bahkan Nabi SAW tarik sebagian bajunya, membiarkan basah di dalamnya. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Itu bahasa wahyunya. Kalau bahasa ilmiahnya, ini baru difilter lagi nih. Ini air bersih balik. Teman-teman yang di luar air isi kurang tahu pada tahun-tahun filter. Nah itu fungsinya awan seperti itu. Kenapa mau mengeluh kalau gitu? Masalah kemarau ini lagi tarik semua kotoran-kotoran musim. Tarik sana, turunin bersih lagi. Tidak pernah berhenti. Turun hujan dan turunnya tidak setengah-setengah, bukan dikasih cuma satu kolam, satu sungai, seluruh dunia sekalian. Tidak ada batasnya. Hujan banjir itu perbuatannya manusia, bukan Allah. Karena manusia tutup jalan-jalannya air hujan. Allah sudah buat kampung-kampungnya, ada sungai, ada laut. Manusia sengaja buat rumah di dekatnya sini, tutup air yang bisa keluar. Nah ini dibanjir kotanya dia, negerinya dia sendiri. Semua itu rezeki. Tidak ada batas ini. Oksigen yang kita hidup ini tidak ada batas. Tidak ada, semua ruangan. Di tempat gelap, di tempat terang, di tempat tinggi, di tempat rendah, semua ada oksigen. Penuhi semua tempat, siap dihirup. Luar biasa, ini Razzaq namanya. Tidak ada yang bisa melakukan, siapa yang bisa melakukan itu. Dan tidak pernah ada yang mengklaim, mengaku kecuali Allah. Tidak pernah ada yang lain. Kita haus cuma minum. Dari mana air ini? Apa komposisinya air ini, teman-teman sekalian? Apa komposisinya? Kita cuma tahu bahwa iya, haus minum. Pernah berpikir nggak apa ini? Siapa yang buat? Siapa yang buat air? Coba berpikir lebih jauh daripada puri masalah ini. Dari mana air ini? Komposisinya apa? Dan kenapa kalau haus kita minum? Kenapa kalau haus nggak makan? Nggak bisa, harus ke situ. Ada sistem yang membawa itu. Ini semua semestinya sudah harus ditangkap oleh akal sehat manusia. Allah menjelaskan jin dan manusia aku ciptakan hanya untuk menyembah kepada aku. Aku tidak pernah minta balasan rezeki dari mereka, tidak pernah minta makanan, dan hanya Allah
kebutuhan makhluknya, tidak pernah habis stoknya, sebaik-baik tempat bersandar. Tidak tentang masalah rezeki. Teman-teman sekalian, ada satu ulama di Ubul Qura, beliau dosen beliau pernah bercerita. Dulu sama temannya pengusaha di mobil, terus temannya pengusaha yang bilang, saya minta tolong diajarin doa supaya doanya agar usaha saya lancar. Kata Syekh ini, saya tidak teringat waktu dia harus nasihatin dia apa. Yang terlintas hanya ayat Al-Zariyat ayat 56 sampai 58 ini. Selalu berkata, wahai saudara, selalu pikirkan dalam doa, baca ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak jauhin jin dan manusia kecuali untuk tunduk patuh padaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu minhum ma yut'imun. Saya tidak pernah minta balasan rezeki, saya juga tidak pernah minta mereka berikan makan. Inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Razzaq selalu menyiapkan kebutuhan yang tidak pernah habis. Dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar. Kata beliau cuma ucapkan dalam doa, ya Razzaq, wahai Zat yang memiliki rezeki tidak pernah habis, dzul quwwatil matin, sebaik-baik tempat bersandar, urzuqni, karuniai saya rezeki. Maka temannya ini pulang, diamalkan sama dia. Subhanallah, sebulan kemudian dia datang. Lalu kemudian dia bilang, di telepon Syekh, dia bilang, jazakallah khair, semoga Allah balasan dengan kebaikan. Ternyata dia bilang, saya amalkan apa yang anda bilang selama sebulan. Allah Razzaq, Allah memberi rezeki itu, dzul quwwatil matin, sebaik tempat bersandar, telah memberikan saya keuntungan 1 juta riyal, hampir 3 miliar. Gara-gara dia mengamalkan. Dan memang sunnah Nabi SAW, kita mengamalkan Asmaul Husna. Ya Razzaq urzuqni, ya Tawwab aliyya, ya Rahim irhamni. Dan kita ikuti semua. Wahai Zat yang Maha Memberi rezeki, berikan saya rezeki. Zat yang Maha Penyayang, sayangilah saya, dan seterusnya. Zat yang menerima taubat, bagaimana taubat saya, seperti itu memang perintahnya. Baik teman-teman sekalian, kita renungi beberapa ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dia pemberi rezeki kita. Yang pertama adalah dalam surah Ghafir. Surah Rum. Rum ini surah nomor 30 ayat 40. Surah nomor 30 ayat 40. Ini bisa dibuka. Biar dibuka bisa. Pasti. Surah Al-Rum ini, surah nomor 30 ayat 40. Kalau yang punya HP silakan dibuka, kalau ada program HP, kalau yang mau catat surah Al-Rum, surah nomor 30 ayat 40. Jangan sampai lewat poin-poinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian, lalu menyiapkan rezeki-rezeki kalian, lalu mematikan kalian, lalu membangkitkan kalian kembali. Apakah ada sekutu-sekutu kalian yang bisa melakukan itu? Sedikit saja, tidak usah rutin, sedikit saja. Maha suci dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Allah tantang, dan Allah satu-satunya yang mengaku tentang masalah, tidak ada lagi yang lain. Dan kita sebagai orang Islam tahu, kita sudah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah yang mengatakan, Dialah yang telah menciptakan kalian, menyiapkan rezeki kalian, menghidupkan
menghidupkan kalian di dunia dan mematikan kalian. Apakah ada sekutu kalian yang bisa melakukan ini dari sesuatu sedikit saja dari itu? Maka Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dalam apa yang mereka sekutukan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, surah Ghafir atau surah Mukmin, surah nomor 40 dalam Al-Qur'an, ayat 64. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan lagi dirinya, bagaimana Dia memang memberi rezeki, tidak ada yang lain. Kebutuhan semua ini cuma Allah yang siapkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini qarar. Qarar itu tetap tidak bergerak, maksudnya tetap bisa dipakai untuk bergerak di atasnya, tapi dia tidak mengganggu aktivitas yang ada di atasnya. Itu makna qarar. Makna yang lain, bisa dibangunin di atasnya. Makna yang lain, bisa dicocok tanam. Makna yang lain, diambil hasilnya. Allah menjadikan bumi bisa seperti itu. Bisa kita jalan di atas bumi, kan ini berrotasi ya, memutari matahari. Tapi kenapa kita tidak terbolak-balik? Bagaimana bisa? Padahal secara ilmiah bumi kita berputar. Ini sekarang bumi ada pagi ada malam. Matahari itu teman-teman sekalian tidak pernah terbit sebenarnya. Matahari tetap satu dia. Kenapa kok bisa ada malam pada siang di bumi? Karena bumi berputar. Jadi pada saat dia berputar, dia sisi yang membelakangi matahari itu jadi gelap, jadi malam. Jadi sebenarnya kalau matahari satu tidak bergerak begitu saja matahari. Kitanya yang berputar ya. Kok bumi berputar, kita tidak terbolak-balik. Itu makna qarar. Allah yang bilang. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini qarar. Bisa kita bergerak di atasnya tanpa terbolak-balik. Makna lain dan masuk di dalamnya juga sama. Ulama menggabungkan semua. Bisa dibangun bangunan di atasnya. Makna yang lain, bisa dicocok tanam biji keluar. Makna yang lain, bisa diambil hasilnya, tambang. Dan ulama umumnya menggabungkan semua makna ini. Itu makna qarar. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian bumi qarar. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan buat kalian langit di atas kepala kalian seperti bangunan. Jadi kita seperti sebenarnya di bumi ini di dalam sebuah ruangan. Seperti ruangan di sini ada atapnya. Seperti itulah. Kalau ada semut lagi jalan di sini karena bangunan baginya itu besar sekali, maka semut itu jalan. Atap di sini bagi kita adalah penutup. Bagi semua itu mungkin dianggap ini sesuatu yang besar. Kita tidak tahu kalau dia penutupnya mesti. Karena sangat besar. Begitu makna manusia dengan langit. Dianggap ini langit ini bukan atapnya. Karena ini atap Allah bilang. Bina. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu dia melukis dan membentuk kalian dengan sebaik-baik lukisan. Bayangkan teman-teman sekalian. Kalau manusia jalan tidak ada kulitnya, otot sama urat-urat saraf saja jalan, bagus dan kelihatan. Ini mata ini, kalau tidak ada kelopak matanya, takut antum lihat. Bola mata saja, tidak ada kulit mata, tidak ada bulu mata, orang takut lihat. Dikemas, pakai kulit mata. Pakai bulu mata sedikit, selesai. Jadi bagus. Kemasan. Allah bilang dari dia melukis kebetulan dengan sebaik-baiknya sampai bagus betul. Alis dua begini, jaraknya pas, mata dua. Bayangkan kalau cuma mata satu di sini saja. Jadi hidung ini sampai ulama bilang ada pemisahnya nih. Itu satu hal yang luar biasa. Kesempurnaan ciptaan. Kalau cuma satu lubangnya, luar biasa, sempurna betul. Jari-jari bisa seperti ini. Dan bayangkan kekuatannya jari. Satu jari kita ini bisa mengangkat 10 kilo kresek. Belanjaan 10 kilo angkat 1 kilo. Apa komposisinya? Tulang, sedikit daging, kurang-kurang. Bisa ngangkat. Dua bisa banyak. Suatu begini bisa lebih besar. Dari mana tenaga ini?
Apa itu tenaga di dalam? Energi dari mana? Coba renungi. Jadi Allah bilang kami ciptakan kalian sesempurna mungkin. Saya kasih contoh begini, banyak manusia lalai tidak tahu masalah ini. Kalau antum lagi duduk di pinggir pantai, kemudian di sebelah antum ada satu pelukis, ahli lukis. Kemudian pantai itu airnya lagi tenang, laut lagi langit juga jadi terang, ada awan sedikit, ada matahari, ada burung yang berterbangan. Di situ ada kapal di atas laut, pemandangan yang enak, ada pohon kelapa buahnya banyak. Lalu pelukis itu mulai melukis, dan lukisan dia persis seperti apa yang kita lihat dan dia lihat, sama. Airnya bisa sama warnanya, ada burung terbang, ada macam-macam, semua persis seperti apa yang kita lihat. Kira-kira kita ini bagus atau tidak bagus? Baik. Kalau pelukis tadi dulu, dia bisa melukis persis seperti apa yang kita lihat dan dia lihat. Saya yakin kita sepakat, kita akan mengatakan hebat, bagus gambar ini. Iya kan? Karena dia bisa nukil, dia bisa gambar persis seperti apa yang dia lihat dan kita lihat. Manusia lupa teman-teman sekalian, bahwasanya pelukis tadi yang kita anggap hebat itu, lukisannya bisa sampai dijual miliaran, hanya menciplak saja. Hanya apa? Menciplak saja yang dia lihat depan matanya. Dan anehnya manusia memuji pelukis tadi, lupa kalau ini cuma bagian kecil yang bisa dijangkau oleh matanya. Sekelilingnya semua ini penuh dengan yang lebih bagus malah daripada ini. Dan yang luar biasanya, lukisan manusia tidak bisa bergerak. Lukisannya Allah ini bergerak. Buahnya bisa dimakan, burungnya bisa ditangkap, lautannya bisa diraumi. Bagaimana orang bisa lupa ya? Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memuji-muji manusia berlebihan, tapi sebenarnya kita dari mereka apa yang manusia bisa buat? Manusia cuma merakit, cuma menciplak. Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia melukis kalian dan betul-betul sempurna lukisan ini. Allah buat lukisannya, Allah itu bergerak semuanya. Bisa bergerak, tidak ada lukisan manusia bisa bergerak. Hewan-hewan bisa menyerang. Harimau bisa menyerang rusa. Warna-warna kulit yang sangat indah di tubuh hewan, luar biasa. Allah mengatakan, saya ulangi ayatnya, Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah lah yang telah menjadikan buat kalian di bumi itu tenang, bisa kalian bangunin, cocok tanami, ambil hasilnya, jalan di atasnya, menjadikan langit sebagai bangunan di atas kepala kalian yang kalian bisa lihat, dan melukis kalian, membentuk kalian dengan sebaik-baiknya. Manusia, jin, tumbuhan, hewan-hewan, sampai kadang-kadang kita kagum lihat warnanya bunga yang merah, bunga yang kuning, kagum melihat warna-warna hewan, kagum melihat kalau ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Dan Allah mengatakan, dan dialah yang telah memberikan kepada kalian rezeki dari yang baik-baik. Allah suruh makan yang baik-baik, Allah cuma suruh yang baik-baik saja. Sedikit rusak jangan makan, tak usah. Ayam halal, tapi kalau sudah jadi bangkai jangan dimakan. Allah larang kita makan yang rusak, makan yang enak-enak, yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Itulah Tuhan kalian, Allah satu-satunya, tak ada Tuhan yang lain, jangan cari lagi yang lain. Maka maha suci dan maha tinggi Allah, maha berkah Tuhan alam semesta. Dari yang ketiga adalah surah Qaf, surah nomor 50 ayat 6 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka semua memperhatikan langit di atas kepala mereka? Bagaimana kami membangunnya, bagaimana kami menghiasinya, dan tidak mereka temukan furuj. Furuj itu pecah, celah turutnya.
Ayat ini juga semakna dalam surah Al-Mulk ayat 3. Allah SWT mengatakan, "Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur, thumma irji'il basara karratin yanqalibu ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir." Kata Allah Azza wa Jalla, ini indahnya Al-Quran teman-teman sekalian. Kalau yang belum merasakan, belum mau belajar baca Al-Quran, belum mau merenungi maknanya, maka tidak merasakan kenikmatan. Ayat demi ayat punya kenikmatan, punya pahala, punya ilmu dan bantuan. Mulai sekarang merupakan selain Al-Quran. Kata Allah SWT, Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit bersusun. Saya jelaskan kemarin bagaimana bersusunnya ini. Kalian tidak akan pernah menemukan celah kekurangan dari ciptaan Zat yang Maha Penyayang. Coba angkat pandangan mata kalian, kata Allah, ke langit. Lihat baik-baik langit itu semua sisinya. Maka niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dari langit dalam kondisi capek, sementara kalian belum mendapatkan celah kekurangannya. Lalu coba angkat lagi kembali mata kalian ke langit itu yang kedua kalinya. Lihat sampai kalian capek. Maka niscaya kalian akan turunkan pandangan mata kalian dalam keadaan letih dan capek, sementara kalian belum mendapatkan kekurangannya. Tidak ada celah buruknya. Bagaimana bisa? Semua langit ini ya. Orang nanti buat atap ini pasti kalau kita dari dekat akan kelihatan tuh ada celah-celah retaknya, ada sedikit yang kurang. Tapi kalau ini sama sekali Allah menantang tidak ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan itu ayat 6-nya. Qaf ayat 6. Ayat 7-nya, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami hamparkan, lalu kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Ada gunung batu, ada gunung tanah pasir, ada gunung berapi, macam-macam gunung-gunung itu.